Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Sebelum saya nanti ke Mas Guntur, saya ingin ke Bang Mardhani yang tadi, tapi secara singkat aja saja ya Bang. Tadi Bang Mardhani bilang kalau misalnya dari Gemoy itu sendiri mungkin kan memang sengaja dibuat image-nya seperti itu gitu. Nah artinya Anies juga secara sadar itu bertujuan untuk melakukan cibiran-cibiran gitu dengan sengaja begitu. Sengaja sih tidak, tetapi Mas Anies ini jenis orang yang jujur dan lugas. Monggo yang disampaikan ya apa yang ada dalam hati nurani dan dalam pikiran. Sehingga yang disampaikan ya sudah, dan kita ingin lagi-lagi demokrasi kita naik kelas. Demokrasi yang punya gagasan, demokrasi yang menjadi pendidikan publik, dan demokrasi yang kontestasi karya, jangan sekedar gimmick dan sesuatu yang akhirnya memang menyenangkan tetapi bobotnya, kemudian manfaatnya dan pendidikannya tidak sampai begitu. Oke, saya mau langsung lanjut ke Mas Guntur. Kalau gitu Mas Guntur, seberapa efektif ya penggunaan gimmick ini di dalam masa kampanye untuk bisa menggait suara pemilih? Apakah ini efektif untuk menggugah psikologis emosional dari pemilih? Atau seperti apa? Ya tadi disampaikan oleh Bang Mardhani itu kan menarik ya. Ini kan eranya TikTok. Ya mungkin gimmick itu kuat untuk mereka pengguna TikTok. Tapi kalau yang suka gagasan, yang suka polemik itu kan adanya di Twitter. Jadi kalau kita melihat politik sekarang memang bisa melihat bagaimana afiliasi ke media sosial mereka. Kalau Twitter suka berantem, TikTok suka joget-joget ya kan. Kalau Instagram suka pamer, mungkin disitulah masuk kanal-kanal dari wawasan politik. Tapi kalau kami sendiri di Ganjar Mahfud ingin konsentrasi kepada penawaran program-program, bahwa Ganjar Mahfud itu ingin memperbaiki apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, malah mempercepat. Istilahnya itu al-muhafadhu wal islah. Kita akan melestarikan, merawat apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, tapi juga kita ingin memperbaiki, islah, mempercepat apa yang belum sempurna kita sempurnakan. Karena itulah gagasan ke depan, kita ingin menjadikan Indonesia ini lebih baik, lebih unggul, dan lebih maju. Demikian, Mbak. Kita ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, kalau dari sisi para pemilih ini, artinya dengan cibiran ini perhatiannya itu akan kepada yang mencibir atau yang dicibir? Dua-duanya. Karena kalau kita sebut gimmick itu apa sih? Gimmick itu kan adalah sesuatu hal yang dilakukan atau muncul di depan kita yang tidak terkait dengan konten sebenarnya, tetapi membuat kita tertarik. Kan seperti itu. Nah, ini kan bisa diciptakan. Contoh misalnya, gimmick terzolimi. Di Indonesia ini, masyarakat itu cenderung untuk iba, untuk kasihan sama pihak yang dizolimi. Jadi bukan tidak mungkin bahwa ada tuh di sosial media misalnya, dia sendiri yang ngelakuin, dia sendiri yang ngaku terzolimi, dia sendiri yang kemudian pamer terzolimi, segala macam. Itu ada istilah-istilah seperti itu gitu loh. Jadi, dan itu bukan tidak mungkin dalam ajang seperti ini. Ini yang menarik ya dari politik ya, bukan cuma di Indonesia, saya di dunia. Banyak sekali politikus, beda dengan negarawan, yang merasa bahwa lebih baik menang dengan berbagai macam cara. Tidak ada yang namanya istilah kalah terhormat. Gitu loh. Jadi kalau gimmick-gimmick ini akan bisa kena di mana? Bisa kena di pemilihnya, ya, yang kemudian suka kemudian memilih gitu ya. Bisa juga kemudian itu berefek pada si yang menyebutkan menggunakannya itu kemudian bisa naik dari sisi popularitas, elektabilitas dan sebagainya. Macam-macam. Tapi yang jelas kenapa itu bisa berjalan, saya cuma mau ngasih tahu 3 hal. Ya, nomor 1, masyarakat kita itu banyak yang hanya lihat di permukaan, sangat banyak sekali. Ya, karena buktinya apa? Gampang buktiinnya. Konten joget-joget seperti yang disebutkan tadi sama Mas Romli tadi, gitu ya, joget-joget di TikTok, pamer di Instagram, kemudian marah-marah di Twitter. Pertanyaan saya simpel, dibandingkan konten edukasi, coba perhatiin followernya, like-nya, besaran mana coba? Kita itu, masyarakat kita itu sangat di permukaan kan. Dan joget-joget suruh mikir dalam itu susah gitu ya, males. Yang kedua, feodal. Ini halo effect. Jadi siapapun di sosial itu banyak yang ngelihat siapa yang ngomong nih.
Oke. Begitu dia mencintai yang ngomong segala macam, buat dia udah itu sebuah kebenaran. Yang ketiga saya cuma minta berpikir lebih dalam. Kita mau milih presiden 5 tahun ke depan. Orang mau beli apel, beli pepaya aja mikir kok. Masa milih presiden? Enggak. Ya, kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Kirdi, Mas Guntur, kemudian Kang Aceh dan juga Bang Marhadi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat Terima selalu. kasih.